Hai semua, kita buat ide jualan lagi yuk. Nah, di sini aku mempunyai santan instan sebanyak 65 ml, kemudian aku tambahkan air hingga mencapai 200 ml. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian ini kita aduk dengan menggunakan sendok, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram, kemudian aku tambahkan baking soda dan soda kue. Ini kita campurkan, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. 2 butir telur ukuran besar, kemudian kita pecahkan ke dalam wadah yang bersih. Kemudian kita tambahkan 180 gram gula pasir. Aku tambahkan juga vanili bubuk, jika kalian nggak punya boleh dipakai vanili cair. Tidak lupa aku tambahkan emulsifier. Di sini aku memakai TBM ya teman, kalian bisa pakai Ovalet atau SP. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah di awal, lalu kita naikkan kecepatannya hingga paling tinggi. Kita mixer hingga adonan ini putih, kental, dan berjejak atau dengan waktu 7-10 menitan. Nah, setelah kental, putih, dan berjejak seperti ini dan adonannya nggak mudah jatuh, kalian boleh tambahkan tepung terigu. Tapi sebelumnya kita ayak terlebih dahulu ya teman. Untuk tepung terigunya di sini aku masukkan sebanyak 3 tahap. Kemudian ini aku akan mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Sebentar aja ya teman, kemudian kita matikan mixernya, lalu kita tambahkan lagi tepung terigu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita akan aduk-aduk sebentar ya teman. Selanjutnya aku akan tambahkan santan yang sudah kita sisihkan di awal. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar aja untuk mencampurkan tepung dan santan dalam adonan hingga benar-benar tercampur rata. Lalu kita masukkan lagi tepung terigunya. Ini yang terakhir ya teman, kita masukkan semuanya. Tidak lupa kita tambahkan lagi santan yang tersisa. Kemudian ini kita akan kocok sebentar dengan kecepatan paling rendah. Nah, kalian bisa mengaduknya juga dengan menggunakan spatula. Karena aku ingin lebih cepat, jadi aku menggunakan mixer ya. Ini kita aduk atau kita mixer sebentar aja untuk mencampurkan tepung dan santannya. Di sini aku menggunakan spatula untuk merapikan pinggir-pinggirannya ya teman. Kemudian kita mixer sebentar aja. Nah, di sini udah selesai ya, udah tercampur dengan baik. Kemudian kita matikan mixernya. Nah, di sini aku menggunakan spatula untuk memastikan gak ada endapan tepung di bawah adonan. Nah, ini semuanya udah tercampur rata ya teman, dan tekstur adonannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan 100 ml minyak sayur. Ini kita masukkan semuanya, lalu kita aduk kembali adonan dengan menggunakan spatula, pelan-pelan aja dengan teknik aduk balik. Di sini kelihatan aku cepat ya ngaduknya, karena videonya ini aku percepat. Nah, kira-kira seperti ini ya teksturnya. Ini udah nggak ada lagi minyak yang terendap di bawah adonan. Kemudian untuk mempercantik warnanya, aku memakai pewarna kuning telur biar warnanya nggak pucat. Ini kita aduk hingga semua adonan berwarna kuning dan warnanya merata dengan baik ya teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah cantik ya warnanya. Nah, jika kalian ingin warnanya lebih kuning, kalian boleh tambahkan lagi pewarna makanannya. Tapi aku cukup seperti ini ya teman. Kemudian ini siap untuk kita panggang. Nah, untuk memanggang kue ini, aku menggunakan cetakan kue lumpur ya teman. Dengan lubang cetakan sebanyak 7 buah seperti ini ya. Kemudian ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Kita panaskan cetakannya dengan api kecil. Kemudian kita masukkan adonan ke piping bag seperti ini, lalu kita tuang adonannya secara perlahan. Untuk adonannya jangan dituang sampai full ya ke dalam cetakan, karena adonannya nanti ini akan mengembang. Nah, ini kita lakukan sampai semua lubang cetakan tertutupi atau terisi dengan adonan yang sudah kita buat tadi. Nah, resep ini kalian bisa jadikan ide jualan atau sekedar pendamping minum teh atau kopi di rumah ya teman.
Nah, ini kita diamkan sejenak. Pastikan permukaan bagian atasnya udah kering, baru kalian boleh balik ya teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita lakukan semuanya sampai adonannya ini matang. Kalian bisa bolak-balik adonannya jika bagian sisinya ini udah sama-sama kokoh seperti ini ya teman. Nah, setelah permukaannya udah mulai kokoh, ini sudah bisa kita bolak-balik ya. Pastikan setiap permukaan matang merata. Nah, jika udah matang seperti ini, kalian boleh angkat, kemudian kalian sisihkan. Lalu kalian lanjutkan lagi pemanggangan sampai adonan habis ya. Nah, resep ini adalah salah satu resep yang mudah banget untuk kalian coba di rumah. Nah, ini dia hasilnya. Satu adonan aku dapat sebanyak 30 buah bolu. Seperti ini ya teman. Nah, untuk dijual kalian bisa packing dengan menggunakan plastik OPP seperti ini ya teman. Untuk ukuran plastiknya ini aku kebesaran ya. Plastik yang aku gunakan di video itu 11 kali 11 cm. Sebaiknya kalian menggunakan plastik OPP ukuran 9 kali 9 cm. Nah, kue ini kalian bisa stok di rumah atau dijadikan bekal untuk anak sekolah atau dititip di warung-warung juga boleh banget ya teman. Bolu mini ini tahan selama 3 hari di suhu ruang. Jadi recommended banget untuk kalian jadikan ide jualan di rumah. Dijadikan isian snack box juga recommended ya. Nah, ini hasil yang sudah kita bungkus banyak banget ya. Ini bisa dijadikan cemilan di rumah atau dijadikan stok anak-anak di rumah. Nah, untuk bolunya sendiri di sini lembut banget. Aku akan memperlihatkan teksturnya. Nah, ini aku akan coba ya. Bismillah. Manisnya pas, recommended. Lembut banget. Pokoknya ini wajib kalian coba karena cara buatnya mudah dan simple dan hasilnya lumayan banyak. Oke, selesai sudah ide jualan bolu mini sederhana. Ini kalian bisa titip di warung-warung dekat rumah. Semoga resepnya bermanfaat ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.